warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan yang terhormat, dosen kamu yang sangat berbahagia pada kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini perkenankan untuk mempresentasikan berbahasa Indonesia berbasis teks. Ini materi yang sangat menarik bagi kita. Kita akan bisa mendalami bersama. Biar kami kasih tahu bagaimana bahasa Indonesia berbasis teks. Paham? Pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta meningkatkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan Indonesia. Fondasi bahasa Indonesia ialah nasionalisme dari para pemimpin dan pendiri bangsa. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang wajib secara formal dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Proses belajar aktif dapat dilaksanakan dalam beberapa metode, di antara lainnya ialah Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran aktif dalam melaksanakan pembelajaran dan metode. Yang pertama, membangun konteks. Yang kedua, pemodelan. Yang ketiga, menyusun teks secara bersama. Yang keempat, menyusun teks secara mandiri. Yang kelima, tematik yang memiliki tujuan menggabungkan atau menyatukan pengetahuan keterampilan. Yang keenam, saintifik, yaitu menjadikan keilmiahan objektif. Ketujuh, proyek, yaitu mengutamakan penggabungan kelompok yang beraneka ragam. Kedelapan, masalah, yaitu menyajikan suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang kesembilan, kolaboratif, terdapat unsur-unsur yang berbeda dalam menyusun suatu proyek. Kesepuluh, teks, terdapat unsur-unsur yang menjadikan pokok pembelajaran. Halo teman-teman, saya Tiara Safitri akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia tentu banyak ragamnya. Ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan ada juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai pemersatu berbagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan, juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional, dan juga sebagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya telah jelas karena fungsi bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu suku bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan kepemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan juga seni. Sekian. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara kita yang selalu dipergunakan untuk urusan kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai pemerataan untuk seluruh wilayah Indonesia dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia membantu kita untuk menyatukan bangsa yang berada di antara keberagaman bahasa, suku, dan budaya yang ada di negara kita. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Baku dapat dikatakan sebagai bahasa yang digunakan oleh orang-orang terdidik yang dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Nah, bahasa Indonesia Baku ini memiliki beberapa ciri. Apa saja ya kira-kira ciri dari bahasa baku Indonesia ini? Nah, ciri yang pertama ialah menggunakan tanda baca yang benar. Kemudian yang kedua, menggunakan ejaan yang benar. Kemudian yang ketiga, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Bahasa Indonesia Baku mendukung 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemersatu, fungsi yang kedua adalah fungsi pemberi kekhasan, fungsi yang ketiga adalah fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi yang keempat adalah fungsi sebagai kerangka acuan. Nah, bahasa Indonesia yang baku ini diperlukan saat komunikasi
komunikasi pada tataran nasional. Dan bahasa Indonesia baku ini berfungsi sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa kebanggaan bangsa Indonesia. Tutur Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilyas Dari. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku diperlukan dalam situasi resmi, baik dalam buku pelajaran, karya ilmiah, maupun dalam peraturan undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan dapat dimaknai atau ditafsir secara tepat. Bahasa baku mempunyai sifat-sifat yaitu kemantapan, dinamis, cendekia, dan seragam. Penggunaan kata baku perlu dipahami dengan lebih saksama sehingga dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan dapat diterapkan saat membuat pesan tertulis maupun elektronik yang bersifat resmi. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Setelah mendengarkan penjelasan dari kawan-kawan di atas sebelumnya, maka kita dapat mengetahui tentang pengertian, kedudukan, dan metode dalam penggunaan bahasa Indonesia berbasis teks. Maka dari itu, ayo kawan-kawan gemarkan literatur lebih kembali, kita kenal bahasa Indonesia lebih baik berbasis teks. Terima kasih, see you.